umat Islam itu akan terpecah menjadi 3 golongan, gitu Pak. Yang pertama malah ikut ke bangsa Romawi malah jadi pengkhianat. Jadi pengkhianat. Malah takut. Nah, orang itu, kelompok itu layatubulu alim abada. Mereka tidak akan pernah diterima tobatnya oleh Allah. Karena sudah berkhianat kepada umat Islam, Gitu kepada kan. agama Allah. Nah, yang sekelompok lagi, wayuk talu sulusun hum abdulu suhada indallah. Yang sekelompok lagi, mereka akan gugur di medan perang. Ya, syahid ya di sini ya. Dan mereka akan Indallahi. syahid munggu Allah. Di sisi Allah mereka mati dalam keadaan syahid. Wayub tak tahu dan dia akan diberi kemenangan siapa sulusun 1/3 lagi layap tununa abadan. Mereka tidak akan terkena fitnah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah masih bersama kita nih. Kita ya. Ya. Di dalam podcast Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Akhir zaman. Saya sebagai host Afi dan di sebelah saya Al-Mukarram Ustadz Dede. Ya, yang semakin kinclong saja. Ini kamera baru nih, baru. Ya, jadi semakin ganteng gitu. Gitu. Ini fitnah atau realita nih? Fitnah lah. Oke, 35 menit ke depan kita akan bahas misteri huru-hara akhir zaman. Ustadz Dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan ini. Pada kajian yang kemarin ya, yang telah lalu kita bahas tentang bagaimana ketika ada tahanan bangsa Rum yang masuk Islam. Iya. Nah, terus akhirnya bangsa Rumnya meminta agar kami berperang saja dengan tahanan Anda yang masuk Islam itu karena kesal ya. Iya. Gitu. Tapi kata kaum muslimin lah, wallahi. Ya, dia bagaimana juga saudara kami. Ya, kalau mereka berperang, kami akan ikut. Nah, itu karena ya. sudah masuk Islam kan. Karena dia sudah masuk Islam kan. Karena inilah persaudaraan di dalam Islam. Oke, lanjutkan Ustadz Dede. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Pida dan juga mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kajian sebelumnya kita sudah membahas Pak ya tentang bagaimana awal mula terjadinya malhamatul kubro ya. Ya. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Sa'ban dan sebentar lagi kita menuju bulan yang istimewa Pak ya. Iya betul. Bulan suci Ramadan. Ramadan ya kira-kira 18 hari lagi lah. Ya. Gimana kita podcast nanti? Oh, tetap berjalan insyaallah. Nah, di kajian sebelumnya salah satu peristiwa di bulan Ramadan ya kita kan sudah tahu ya bahwasanya turunnya ayat perintah sholawat, artinya kita di bulan Sa'ban ini ya perbanyaklah untuk membaca sholawat ya. Dan salah satu peristiwa juga di dalam bulan Sa'ban itu adalah pemindahan kiblat itu Pak, arah kiblat tuh. Iya. Dari asalnya ke Baitul Maqdis ke Ka'bah ya. Itu kan terjadi di bulan Sa'ban juga itu. Iya, betul. Di dalam satu keterangan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu sembahyang itu masih menghadap ke Baitul Maqdis itu. Selama ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan barulah di situ perpindahan kepada Baitullah gitu. Iya. Itu Pak. Iya.
Banyaklah peristiwa-peristiwa termasuk nisfu Sa'ban itu. Nah, ini sih. Jadi Itu rodul amal ya. Amal kita diangkat ini. amal kita diangkat, bukan penyakit kita Tapi diangkat, harus hati-hati, amal Pak. kita. Ada hadis Nabi yang mengatakan ampunan Allah itu akan menyebar di malam nisfu Sa'ban. Semua akan mendapati ampunan Allah gitu kan, yang dari umat Islam itu, kecuali 2 orang itu. Siapa itu? 1 orang yang musyrik, 2 orang yang musahin gitu. Mustahil. Yang musyrik itu adalah orang kan ampunan Allah itu akan menyebar nih. Semua akan mendapati ampunan dari Allah walaupun orang itu misalnya tidak dalam keadaan beribadah, tidak minta ampun misalnya, tidak bermaksiat lah gitu kan. Itu akan mendapati ampunan Allah walaupun dia tidak meminta ampun karena istimewanya malam itu. Iya. Tapi hanya 2 orang tuh dari umat Islam. Pertama orang yang syirik itu, yang musyrik ya. Yang kedua adalah orang yang berbantah-bantahan nih yang khawatir nih. Ya. Sampai 3 hari nggak berbicara yang nih. jidal ya. Iya, yang berbantah-bantahan itu adalah salah satu tanda orang yang tidak akan mendapati ampunan Allah di Makanya malam nisfu Sa'ban. Rasulullah menginginkan ketika diangkatnya amalan-amalan ya di bulan Sa'ban ini aku sedang berpuasa Ya. kata Rasul. Maka ada puasa pertengahan bulan ya. Yaumul Bid. Yaumil Bid itu ya 13, 14, 15. 15-nya pertengahan itu. Iya, Pas betul. akhir amalan Nisfu diangkat. Sa'ban, iya betul, Oke, betul. ya. Ada juga Yaumus Sud, Pak ya. Ya, Puasa di di malam-malam yang gelap itu, hari-hari yang gelap. betul. Nah, di sini Ustaz Dede, ketika kaum muslimin saat itu mengatakan wallahi ya la nukhillu bainakum wa baina ikhwanina. Iya. Wah, ini sampai situ kan kemarin kan? Iya, iya. Waduh, mantap ini. Ya. Jadi ketika Al-Mahdi dan pasukan-pasukannya di berbagai macam Madinah itu maksudnya kota-kota ya, penduduk-penduduk kota dari pilihan-pilihan yang sudah dipilih, mereka yang sudah siap untuk berperang gitu kan, mereka keluar Al-Mahdi beserta Al-Mahdi, mereka berbaris untuk perang. Di situ ada negosiasi lah Negosiasi. dari orang Rum gitu. Kata orang Rum, khallu bainana wa bainal ladzina subbu minna gitu. Nuqatiluhum. Ya. Tinggalkanlah di antara kami dan di antara orang-orang yang dulunya ditahan dari golongan kami, yang mana mereka sudah keluar dari ajaran kami, sudah keluar dari kelompok kami, mengikuti ajaran Islam. Biarkan kami akan memerangi mereka gitu kan. Karena sudah jadi pengkhianat gitu. Kenapa harus masuk Islam gitu kan? Nah, tapi kata orang Islam gimana? Fayaqulul muslimun la, tidak, wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tidak, kami tidak akan memberikan mereka karena mereka adalah saudara kami. Karena al-muslim ahul muslim kan? Gitu. Ketika sudah masuk Islam ya saudara gitu. Tidak suku itu tidak membatasi lah, tidak menghalangi gitu. Mau suku apapun, mau bangsa apapun, ketika sesama muslim berarti Bersaudara. gitu. Oke. Maka di sini wasubu waruya bidomisin walba ala binail majhul itu dengan pil mandi majhul, subuh dibaca. Artinya yang ditahan gitu. Yang ditahan. Wabipat hihima ala binail maklum. Tapi kalau sabau gitu kan, itu kan maklum itu. Tapi yang lebih tepat dengan majhul, gitu kan. Kemudian, ini secara ilmu nahwu ini ya. Wal makna alal awal alladzina sabaitumuhum minna wa kharaju an dinina wa sarau yuqatilunana. Jadi ketika memakai subuh gitu kan, arti yang dimaksud adalah orang-orang yang engkau tahan, orang-orang yang dulu engkau tahan, tetapi mereka sudah keluar dari agama kami gitu. Biarkanlah kami akan memerangi mereka gitu. Gitu. Karena sudah jadi pengkhianat gitu. Iya, betul. Tapi wa alasani alladzina sabau auladana wa nisa'ana. Tapi kalau pakai sabau gitu, itu kan yang dimaksud adalah anak-anak kami dan perempuan-perempuan kami, kata orang Rum gitu. Artinya bisa jadi dibaca sabau, bisa jadi dibaca subuh gitu. Subuh Ya, ya. tapi yang lebih tepat subuh gitu Pak. Subuh ya. Kemudian payun hajamu minal muslimina sulusun layatubu Allahu alaihim abadan. Layatubullahu alaihim abadan. Kemudian peperangan itu terjadi, ya. Payun hajamu, maka dikalahkanlah minal muslimin, daripada sekelompok muslim, siapa sulusun 1/3. Ya. 1/3 itu layatubullahu alaihim abada, ada sekelompok umat Islam yang mana ketika berperang itu Allah tidak akan menerima tobatnya selamanya. Ya. Loh, siapa itu? Nah, sulusun. Jadi umat Islam itu akan menjadi kepada 3 kelompok. Yang satu kelompok
Allah Sulusun, tidak akan pernah menerima tobatnya abadan selamanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang umat Islam yang ketika berperang dia takut, malah ikut ke bangsa Romawi, Oh, di sini ya. malah berkhianat gitu, Pak. Allah la ya di sini tidak ya. Ya, jadi ketika berperang, Yatuballahi alaihim. jadi abada. ketika ketika berperang antara umat Islam dan Romawi, nah umat Islam itu akan terpecah menjadi 3 golongan, gitu Pak. Yang pertama malah ikut ke bangsa Romawi, malah jadi pengkhianat, Jadi pengkhianat. malah takut. Nah orang itu, kelompok itu layatubullah alim abada, mereka tidak akan pernah diterima tobatnya oleh Allah, karena sudah berkhianat kepada umat Islam, Gitu kepada kan. agama Allah. Nah, yang sekelompok lagi, wayuk talu sulusun hum abdulus suhada indallah. Yang sekelompok lagi, mereka akan gugur di medan perang. Ya, syahid ya di sini ya. Dan mereka akan Indallahi. sahid munggu Allah. Di sisi Allah mereka mati dalam keadaan sahid. Wayub tak tahu dan dia akan diberi kemenangan siapa sulusun 1/3 lagi layap tununa abadan. Mereka tidak akan terkena fitnah lagi. Oh, berarti di sini fitnah ya. Ya, Jadi yaftununa abada. jadi ketika berperang dengan bangsa Romawi, karena kan bangsa Romawi itu di bawah panji 80 ya, 80 panji. Maka umat Islam itu akan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Yang satu berkhianat Berkhianat, Allah tidak akan menerima taubatnya abadan. selama-lamanya. Ah. Masya Allah. Yang satu kelompok lagi, mereka gugur di medan perang. Sahid. Sahid. Ya, itu kan. Yang satu kelompok, sebagai syuhada ya, indallah ya di sisi Allah. yang satu kelompok, Allah mereka itu akan diberi kemenangan oleh Allah sehingga mereka kedepannya tidak akan terkena fitnah lagi. Fitnah lagi. Artinya ketika datang Dajjal, ketika datang Ya'juj dan Ma'juj, mereka kuat di dalam pendiriannya, tidak akan goyah keimanannya, Iya, gitu Pak. la yaftanuna Nah, gitu. abada. Nah, maka di sini ada hadis Nabi, di dalam satu hadis Nabi dikatakan, maka di dalam hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta yanjilarum bil a'maq aw dabik faida tasofau lil qitali qalarum lil muslimina khallu bainana wa bainal ladina subbu minna nuqatiluhum. Jadi ada hadis nabinya, kiamat itu tidak akan terjadi sehingga hatta yanjila, sehingga akan menepati siapa rum bangsa rum bil a'maq di a'maq au bidabik atau di kota dabik. Nah, faida tasofau lil qital, maka tatkala umat Islam berbaris untuk melaksanakan perang, qala berkata rum bangsa rum lil muslimina kepada muslim, hallu bainana wa bainal ladina sabu minna nuqatiluhum. Nah, maksudnya gimana? Ya, jadi maksudnya tafsirnya seperti ini. Ai utruku lana aulan haula'il ladina taroku supupana wa taroku dinana wa dahabu ilaikum. Nah, maka kata orang Romawi, tinggalkanlah di antara kami, awalan pada awalnya mereka orang-orang yang sudah meninggalkan barisan-barisan kami, wataroku dinana, dan mereka sudah meninggalkan agama-agama kami, wadahabu, dan mereka malah ikut bergabung ilaikum dengan kalian. Nah, jadi awalnya mula-mula si orang Romawi ini bernegosiasi dengan umat Islam supaya menyerahkan tawanan-tawanan atau orang-orang yang sudah berkhianat bersekutu dengan umat Islam gitu, yang dari bangsanya gitu kan. Berikanlah mereka itu bangsa kami, mereka sudah berkhianat kepada kami, mereka sudah berkhianat kepada agama kami, biarkanlah kami memerangi mereka gitu kan. Tapi kata umat Islam, la wallahi la nuhalli bainakum wa baina ikhwanina, tidak. Kami tidak akan menyerahkan mereka karena mereka adalah saudara kami. Nah, berperanglah di situ. Nah, payak tatiluna, maka mereka saling berperang, payuna hajamu, maka dikalahkanlah siapa sulusun 1/3 minal muslimina daripada umat Islam, layatubullahu alaihim, Allah tidak akan menerima taubatnya. Kenapa Allah tidak menerima taubatnya? Li'annahum khawatun irtaddu, karena mereka sudah berkhianat, irtadu, dan mereka murtad, wa khanullaha, dan mereka sudah berkhianat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada utusan Allah, wal mu'minina, dan berkhianat kepada umat Islam yang beriman. Nah, satu kelompok tuh. Jadi umat Islam terpecah. Ini di dalam hadisnya nih. Iya, betul. Wa yuqtalu sulusun hum abdulus suhada indallah. 1/3 lagi umat Islam. Mereka akan terbunuh dan mereka akan menjadi syahid di sisi Allah. Wa yupattahu as-sulusu al-akhir la tanuna abada.
1/3 lagi mereka akan diberi kemenangan oleh Allah. Dan mereka tidak akan terkena fitnah abada selamanya gitu kan. Artinya ketika Dajjal muncul, ketika Ya'juj wa Ma'juj muncul, mereka itu tetap akan diberi kekuatan iman sehingga terbebas dari fitnah lah gitu. Ya, Akan selamat betul. gitu, Pak. Nah, Ya. jadi umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok itu, Pak. Iya, ya. Jadi kalau kita lihat ini ya geografisnya ya, Ya, bahwa bangsa Rum turun di kota Amak. Ya, aman. Ya, itu kan, dan di Dabik. Amak itu dekat ini ya, lembah apa nih? Antioch ya, selatan Turki. Dan di Dabik dekat Aleppo, Syria. Oh gitu ya. Nah, ini bahkan ada sempat ucapan dari pasukan Panji Hitam, kami akan menyerahkan Panji kami di Dabik, katanya begitu, kepada Al-Mahdi. Oh gitu ya. Tuh. Di kota Dabik ya. Nah, jadi ketika pecah perang Malhamah Kubro itu, umat Islam itu diuji lah, sehingga mereka menjadi 3 kelompok. Satu kelompok mereka berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada orang mukmin, sehingga mereka tidak akan diberi taubat, tidak akan pernah diterima taubatnya abadan selamanya. Kedua, orang-orang itu gugur di medan perang dan Allah memberikannya syahid. Dan kelompok yang ketiga, mereka bertahan dengan keimanannya tapi tidak sampai meninggal, mereka akan diberi kemenangan sehingga mereka selamanya tidak akan terkena fitnah. Kemudian wa fi riwayati Nu'aim bin Hammad an Ibni Mas'ud radhiyallahu an marfu'an, hadis riwayat dari Nu'aim bin Hammad an Ibni Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud. Ini hadis marfu'an, diangkat secara marfu ya, secara diangkat ini hadis. Yakunu bainal muslimin wa bainar rum hudnatun wa sulhun. Jadi di dalam hadisnya umat Islam itu dengan bangsa Rum itu hudnatun akan mengadakan perjanjian gencatan senjata, wasulhun dan perjanjian damai. Nah, hatta yuqatilu ma'ahum aduwahum fayuqasimunahum gona imahum. Mereka akan berperang. Mereka akan berperang, bangsa Rum dengan umat Islam itu bersekutu akan berperang melawan Persia. Fayuqasimunahum gona imahum. Mereka akan saling membagikan harta rampasan perang itu. Dibagilah antara Rum dan umat Islam, dibagi. Nah, kemudian summa inna Ruma, sesungguhnya bangsa Rum yakzuna ma'al muslimina, mereka akan berperang beserta orang-orang Islam. Pariso akan melawan Persia. Kayak Faris ya, Ya, di sini. akan melawan Persia. Nah, Paris itu Persia ya. Fayaqtuluna muqatilahum, maka mereka umat Islam dan bangsa Rum akan mengalahkan pasukan-pasukan Persia. Nah, wa yasubbuna diroriyahum. Mereka akan menahan keturunan-keturunan orang Persia. Jadi ditahan tuh anak-anak keturunan bangsa Persia itu jadi tahanan. Tadi Persia kalah ya. Kalah Persia. Kalah. Fatakulu, maka berkata siapa Rum, bangsa Romawi, qasimuna al-gonaim. Bagikanlah kepada kami al-gonaim, harta rampasan gitu. Bagilah harta rampasan dengan kami, kata bangsa Rum kepada umat Islam. Harta rampasan Persia berarti Ya, ya. betul. Kama qasamnakum, sebagaimana kami sudah membagi dengan kalian. Ini sebelum pecah perang berarti terjadi ini dulu gitu. Ya. Ya. Kemudian fayuqasimunahum, mereka umat Islam akan membagikan kepada bangsa Romawi al-amwala, akan harta-harta, wadirori yasirka, dengan dan juga keturunan-keturunan yang syirik. Anak-anak yang jadi tahanan tapi masih syirik diberikan kepada orang-orang Romawi. Kemudian Patakulu Rum, berkata lagi siapa bangsa Rum, qasimuna, bagilah kepada kami ma'asobtum diroriyakum. Nah, ma'asobtum min diroriyakum, bagikanlah kepada kami keturunan-keturunan umat Islam yang sudah dikalahkan. Maksudnya orang Persia itu kan banyak juga dari Islam. Betul. Yang ditinggal mati oleh bapaknya karena perang kan, menjadi tahanan umat Islam. Nah, dia minta dipinta oleh bangsa Romawi. Artinya apa? Artinya supaya dia tuh banyak, supaya bangsa Romawi itu
generasi ini supaya banyak lah gitu. Makanya minta bukan hanya anak-anak kecil yang musyrik saja gitu. Tapi anak-anak kecil yang Islam pun yang sudah menjadi tahanan diminta juga. gitu. Oh, gitu. Gitu kan? Ya, dari Persia kan Islam kan terbagi 73 golongan banyak. Artinya kan dari keturunan Islam banyak tuh yang jadi tahanan juga kan. Iya, iya. Nah, dipinta oleh bangsa Rum gitu kan. Tapi fayaquluna mereka umat Islam la nuqasimukum. Kami tidak akan membagi untuk kalian daroriyal muslim abada, akan keturunan umat Islam abada selamanya. Nah, tetapi anak-anak kecil dari keturunan umat Islam tidak akan pernah diberikan kepada bangsa Rum gitu. Nah, maka dengan kejadian itu fayaquluna berkata siapa bangsa Romawi godartum bina, engkau telah berkhianat. Kalian telah berkhianat dengan kami gitu. Karena tidak diberi itu kan? Karena tidak diberi keturunan-keturunan umat Islam yang jadi tahanan, tidak diberi, maka orang-orang Romawi itu mengatakan bahwa umat Islam sudah berkhianat. Jadi Pelit lah. tuduhan pengkhianatan itu karena mereka meminta tahanan-tahanan bangsa Islam, anak-anak kecil yang Islam dari bangsa Rum. Yeah. Nah, untuk diserahkan juga kepada mereka. Yeah. Tapi oleh umat Islam tidak dikasihkan. Yeah, yang hanya dikasihkan adalah tahanan yang Nasrani. Ya, yang orang-orang di keturunan dari non Islam lah itu. Dari orang-orang kafir lah gitu ya. Kafir ya, oke. Dari bangsa Persia gitu. Nah, jadi kan artinya ketika berperang dengan Persia itu, perang masing-masing membela negara, ya artinya kan ada juga orang Islam yang meninggal, anaknya kan menjadi tahanan juga kan. Itu dipinta juga oleh bangsa Rum gitu. Tapi tidak diberikan oleh umat Islam kan. Sehingga bangsa Rum itu marah, menganggap umat Islam itu berkhianat gitu. Gitu. Nah, kemudian Patarju Rum maka baliklah siapa Rum bangsa Rum ila Suhaibil Konstantinia pada penguasa Konstantinopel. Oh iya iya. Turki berarti ya? Iya, Konstantinopel. Turki ya? Berarti benar bangsa Rum itu ya. Itu kan memang di Turki itu tidak semuanya Islam loh. Iya gitu ya. Bahkan yang khawatirnya itu di Turki itu banyak yang melecehkan umat Islam. Oh, gitu. Iya, begitu. Ya, contohnya melecehkan sholat, itu gerak-gerakan sholat itu dilecehkan oleh orang-orang yang orang-orang kafirnya di situ. Gitu. Jadi memang negara yang kalau dibilang dengan Indonesia ya mending Indonesia lah untuk keagamaannya begitu. Turki itu. Iya. Karena mereka sudah menghina Pak ya? Ya, menghina. Mempermainkan ibadah gitu ya. Betul. Itu yang salahnya seperti itu ya. Itu kan sama saja menghina agama lah. Nah, kalau di kita kan paling krisisnya akidah aja. Ya, krisisnya akidah. Kalau sana, waduh. Jadi ibadahnya yang dipermainkan ya. Dipakai lelucon lah gitu. Kemudian, jadi bangsa Romawi itu akan kembali menuju kepada penguasa Turki berarti ya. Kepada penguasa Konstantinopel. Upaya kuluna mereka, bangsa Rom itu berkata kepada penguasa Konstantinopel, Innal Aroba Goldarot, sesungguhnya bangsa Arab itu sudah berkhianat. Wa nahnu aksaru minhum adadan. Kami ini lebih banyak daripada mereka, ada dan jumlah kami itu lebih banyak daripada mereka. Watimu minhum iddatan, dan kami itu lebih siap kalau untuk berperang, kami itu lebih kesiapan kami lebih matang gitu. Wasaddu minhum kuatan, dan kami lebih kuat daripada umat Islam sebenarnya gitu. Ini awal mula pecahnya Malhamah Kubro ini. Iya. Fa'amdadna nuqatiluhum, maka kirimkanlah bala bantuan. Kirimkanlah pasukan kepada kami agar kami bisa memerangi bangsa Islam. Jadi meminta pasukan tuh kepada orang Turki. Oh, begitu. Orang Romawi itu meminta bantuan tambahan pasukan kepada Sohibul Konstantinia, kepada penguasa Konstantinopel. Tetapi Payakulu makuntu li agduro. Ya. Godaro yagdiru bihim. Li agdiro. Makuntu li agdiro bihim. Kata penguasa Konstantinopel, ya. Aku tidak akan mengkhianati, aku tidak akan berkhianat kepada mereka gitu. Jadi walaupun bangsa Turki, walaupun penguasa Konstantinopel bergabung dengan bangsa Rum, tetapi dia itu kan Muslim nih. Dia ketika dipinta bantuan oleh bangsa Romawi, dia bilang gini, enggak,
saya tidak akan berkhianat kepada umat Islam. Gitu, Pak. Artinya dia nggak mau gitu. Dipinta bantuan, ditambah bantuan bala pasukan oleh bangsa Romawi. Penguasa Konstantinopel itu menolak. Karena dia tidak mau mengkhianati umat Islam gitu. Betul. Gitu, Pak. Nah setelah setelah penguasa Konstantinopel itu tidak menyetujui permintaan bangsa Rum, padahal dia sendiri bangsa Rum. Ya, betul. Cuman dia kan ini Muslim, Ya. nggak mau memberi bantuan kepada selain Muslim gitu. Nah, maka bangsa Rum itu, nah mana nih? Wa antum. Mana, Pak? Nah, ini. Nah, terus. Wa antum situ. Kemudian penguasa Konstantinopel tidak menyetujui permintaan daripada bangsa Rum. Walaqad kana slahumul ghalaba pitulid dahri alaina, gitu kan? Walaqad kana slahum al-ghalaba pituli alaina, pitulid dahri alaina fayatuna. Mereka bangsa Islam itu sudah menguasai beberapa zaman nih. Artinya kan masa damai itu lama kan? Ya. Pengaruh Islam kan besar. Nah, tapi bangsa Rum itu di situ udah mulai ingin berontak gitu. Ingin memerangi Islam. Maka ketika datang kepada penguasa Konstantinopel, ditolak tuh permintaannya, maka payatuna sohibiru miyatin payuhbirunahu bidalik, maka bangsa Rum itu kembali kepada penguasanya. Bidalik ya. Kepada penguasa bangsa Rum. Nah, kepada rajanya itu. Siapa tuh rajanya? Ya, nggak tahu tuh. Nah, payuhbirunahu bidalik, maka mereka bangsa Romawi itu memberitahukan kejadian-kejadian sebelumnya. Umat Islam itu sudah lama berkuasa ini kan, sudah lama menguasai ini umat Islam ini. Kemudian penguasa Turki juga nggak mau dipinta bantuan, malah nggak mau gitu kan. Terus dia bercerita kepada rajanya sehingga rajanya itu akan menghadap paywajihu samanina goyatan. Maka penguasa bangsa Rum dengan bala tentaranya akan berbaris menghadap menuju perang dengan membawa pasukan 80 panji. 80 negara berarti ya. 80 negara. Ya. Tahta kulli goyatin isna asyara alfan. Satu panji, satu bendera itu akan membawa pasukan 12.000. Berarti 80 kali 12.000. Waduh, berapa tuh kita hitung ya? Iya. Iya. Berapa, Pak? 8 berapa? 80 kali 12.000. 12.000. Waduh. Ini Berapa, hampir 1 juta ya. 1 juta apa itu? Pasukan? 12.000. Ya 12.000 Oh, kan? itu ya? Nah, hampir 1 juta pasukan. Itu ya? Penuh itu. Penuh ya? Ini kan 80 pasukan nih sama Nina goyatan. Ya. Ada 80 Ya. kali 12.000. Ya, Ini betul. 12.000. Iya betul. Hampir 1 juta 960. Oh, itu ya. Nah. Jadi menghadap Paywajihu sama Nina goyatan. Mereka penguasa Romawi dengan pasukannya membawa pasukan 80 panji, 80 negara, yang mana setiap panji itu, setiap negara itu membawa pasukan 12.000. Bil bahri, di lautan. Berarti menuju lautan nih. Iya. Dia 80 negara itu lewat laut. Lewat laut. Ya lewat laut. Berarti membawa kapal kan? Membawa kapal Nah, iya. berarti gitu kan. Banyak teman, Pak ya. Wah, iya. Ini Penuh kayaknya. bener perang-perang besar ini. Laut kayaknya penuh tuh. Ya. Laut mana tuh kira-kira tuh? Karena Ya. menuju Suriah itu kan. Hmm. Laut mana tuh? Kalau lautnya di sini ya jelas lah. Kalau kita melihat ke Turki ya lautnya nih. Laut mana ya? Ini bisa laut apa? Persia ya? Enggak, bangsa Rum itu bangsa. Iran. Iya, berarti ke Samudra apa tuh? Laut Merah. Ya. Kalau melihat ke arah sana gitu kan. Yang menuju ke ini, ke Suriah. Iya, Oh, gitu. di Laut Merah begitu. Hmm. Ya, melalui ini apa ya ke daerah itu. Kalau ke sana kan ke Turki itu ke Eropa begitu. Iya. Laut Merah itu. Laut Merah ya. Penuh ya berarti ya. Ya penuh mungkin di situ. Kayak apa tuh kapal? Wah, juga ngerti lah itu. Gitu. Iya.
Masya Allah. 80 negara loh Pak. 12.000 pasukan setiap negaranya itu kan. Iya. Nah, ada yang lucunya nanti nih. Ada yang apa ya, pokoknya seperti itulah. Jadi mereka itu akan menyerang Islam itu lewat laut. Wa yaqulu lahum li sahibuhum, berkata lahum kepada mereka tuh pasukan yang 80 negara itu, siapa sahibuhum penguasanya? Ida arsaitum bisawahili Syam, apabila kalian mendarat di pantai Sam, gitu, Suriah ya. Apabila kalian itu sudah mendarat di pantai Suriah, pahruku al-marokib, maka bakarlah kapal-kapalnya. Apa coba Pak? Supaya apa coba? Supaya nggak bisa balik lagi. Nah, itu Pak. Jadi mereka tuh datang membawa kapal-kapal nih. Kemana? Ke pantai Suriah untuk memerangi Islam kan? Betul. Nah, setelah sampai, penguasanya suruh membakar kapalnya. Artinya supaya apa? Artinya gak ada yang kabur. Gak ada yang kabur gitu. Hebatnya politiknya. Oh, hebat politik. Berarti ini ditekan tuh supaya berperang terus-menerus tuh. Iya. Makanya itu perangnya itu itu bukan Laut Merah. Laut apa, jadi ke Mediterranean. Oh, gitu ya. Yang ke Suriah mah. Berarti dia dari Eropa nih. Iya, dari bangsa dari Eropa, iya. Terus dia ke Siprus. Gitu ya. Baru ke Libanon, ke Suriah. Iya, betul. Lewat situ. Iya, oke. Nah, jadi setelah sampai di pantai Suriah, dibakarlah. Supaya naon? Supaya naon? Itu jadi bahasa Sunda nih, Pak. Supaya apa? Ya. Nggak apa-apa emang. Tapi nggak apa-apa kan, namanya Jo Ustadz Dede. Oh, orang Sunda. Iya, bahasa Sunda. Kalau Frankie mungkin bahasa Inggris ya. Kalau namanya pranking, ngomong naon itu ngewa. Ngewa, iya. Ini mah Ustadz Dede ya pasti pantas lah. Kan orang Sunda banget. Iya. Jadi ketika sudah sampai di pantai Suriah, pemimpinnya itu suruh membakar kapalnya supaya apa? Tujuannya supaya pasukannya tidak bisa kabur gitu. Tidak bisa kabur. Artinya dipaksa perang ya. Iya, betul. Lituqatilu anfusikum, agar supaya mereka berperang dengan dengan diri mereka masing-masing, artinya supaya tidak berkhianat, tidak bisa kabur lah ini ya kan. Faya paluna dalik, mereka nurut tuh. Mereka melaksanakan perintahnya, dibakarlah perahu-perahu kapal-kapal itu dibakar ya. Wa yakhuduna ardo Syam kullaha, kemudian mereka mengepung negeri Sam semuanya. Bariha wa bahriha. Makhola Madinati Dimashq wal Mu'tak. Semua negeri Suriah itu akan dikepung, kecuali 2 kota tuh, Damaskus dan Mu'tak. Enggak itu, Damaskus dan Mu'tak itu ya. dikuasai Islam itu. Ya, semua negeri yang lainnya itu sudah dikuasai, dikepung oleh apa? Oleh bangsa Rum. Ya. Wa yakhribuna Baital Muqaddas. Kemudian mereka itu menyerang Baital Muqaddas, Baitul Maqdis diserang juga, dihancurkan tuh. Mereka itu orang Romawi akan menghancurkan Baitul Maqdis, Pak. Akan dihancurkan oleh mereka Baitul Maqdis. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, faqultu kam tasya'u Dimashq minal muslimina, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi li tatasa'anna ala man ya'tiha minal muslimin kama yattasi'u ar-rahmu 'alal waladi. Qultu wa mal mu'taq ya Nabi Allah? Qala hawajabalun bi ardi Syam min Hams ala nahrin yuqalu lahu Arid. Jadi Ibnu Mas'ud di dalam satu riwayat bertanya kepada Rasulullah SAW, kan? Ketika umat Islam dikuasai itu di Suriah, kan cuma ada 2 tuh tempat yang tidak dikuasai, yaitu Damaskus dan juga Mu'tah. Iya, Mu'tak ya. Bertanya tuh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul, ya Rasul, kam tasau Dimashq minal muslim, apakah kota Damaskus ini akan bisa akan bisa menjadi tempat perlindungan lah gitu ya.
apakah akan, kalau kata sudah sih muat, mahi enggak gitu, cukup enggak gitu maksudnya. Cukup nggak untuk berlindung Iya, nih? iya, betul gitu. Begitu. Ya. Susah amat sih ngomong itu ya. Mahi itu, mahi orang Sunda tuh. Iya. Muat lah. Iya, jadi gitu. bertanya tuh, Abdullah bin Mas'ud itu bertanya, ya Rasul, apakah cukup enggak tuh kota Damaskus untuk berlindung gitu maksudnya? Iya, betul. Iya. Karena begitu banyaknya. Iya. Tapi kata Rasul, waladi nafsi biyadi la liat tatasa'anna ala man ya'tiha minal muslim. Kata Rasul, Damaskus itu akan cukup kepada siapapun orang yang berlindung di dalamnya gitu. Berapapun banyaknya orang yang berlindung, umat Islam itu datang ke Damaskus akan cukup itu kata Rasul. Iya, iya, iya. Kalau sudah Rasul yang berbicara pasti terjadi itu. Gitu Pak ya. Kama yatasi'ur rahmu alal walid, sebagaimana seorang anak berada dalam kandungan rahim, kan cukup Pak. Iya, Karena rahim itu kan kecil. Kecil, tapi bisa bahkan ada 8 bayi itu di dalam Iya, tuh, bisa begitu. Seperti itu. Kalau secara akal, Oh, nggak mungkin. ini perut kecil nih. Kecil, tapi ada 8 bayi. Paling cukup 1 bayi, 2 bayi lah paling Ya, banyak. iya. Tapi ada 8 bayi ya Pak. Ya, ada. Berarti kan, nah artinya seperti itu. Kalau secara akal, Damaskus kan kecil nih. Orang muslim kan banyak, nanti Iya. akan berlindung di sana. Apa mungkin cukup? Muat gak? Tapi kata Rasul cukup, pasti cukup itu. Pasti cukup. Yakin deh udah gitu. Iya gitu. mah. Seperti itu Damaskus seorang, ya iya, terakhir. seperti seorang bayi lah. Ya, kemudian kama yatasirahmu alal waladi. Qultu wamal mu'tak. Ya Nabi Allah, apa yang disebut dengan mu'tak? Nah, Qala berkata Rasulullah, Jabalun, ada gunung di Ardi Syam yang ada di tanah Suriah, min Hams, daripada kota Hamas, ala nahrin yuqalu lahu arid, di pinggir, yang mana kota itu berada di pinggir sungai itu disebut arid. Al-Arif. Al-arid. Ya, Al-Arif ya. Fayakunu diroriyul muslimina fi alal mu'tak, maka adalah keturunan-keturunan umat Islam itu disembunyikannya, berlindungnya di atas mu'tak itu. Di tanah-tanah di bukit-bukit Suriah itu. Keturunan anak-anak kecil itu disimpan di sana gitu Pak. Disembunyikan di sana. Iya, disembunyikan di sana. Nah, tapi sebelum dilanjutkan, Iya, gimana? waktu nih. Oh gitu ya? Iya. Ya, udah. Jadi disembunyikan di Mu'tak. Nanti kita lanjutkan. Iya. Jangan season sekarang ini gimana. Iya, siap. Bikin penasaran saja. Ya, itu kan bagaimana kelanjutan ketika anak-anak kecil disembunyikan di kota Al-Mu'tak. Iya, begitu. betul. Nah, jadi alur ceritanya mulai terbaca Ustaz Dede. Saya dulu hampir bingung ini Al-Mahamah Al-Kubro ya. Iya. Terus apalagi perang India. Nah, ternyata sekarang urutannya jelas. Peperangan, terjadinya perang besar nanti setelah terbunuhnya Sofyani. Dan setelah itu perang dengan India. Ya, Ghazwatul Hind. Ya, Ghazwatul Hind ya. Terus setelah itu baru ya terjadi kemakmuran dan mulailah terjadi menghadapi musuh bersama dengan bangsa Rum. Iya, melawan Persia itu. Persia. Disitulah perang besarnya itu ketika bangsa Rum dengan kaum muslimin mengadakan kerjasama untuk memerangi musuh yang sama, yaitu Persia. Setelah Persia kalah terjadi pengkhianatan. Nah, Oh, di situ. di situlah Mahamah Kubro. Gitu. Bro ya, semakin Ya. jelas ya. Ya. Oke, segitu saja dulu. Kita lanjutkan nanti pada season yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.